Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi nahwu yang bertema idhofah. Idhofah yaitu penyandaran suatu kalimat atau kalimat lain sehingga menimbulkan pengertian yang lebih spesifik. Nah, selain itu juga Al-Ustadz Aun Rafiq bin Gufron juga menjelaskan dalam bukunya tentang judul bukunya yaitu Ringkas Kaidah-Kaidah dalam Bahasa Arab. Nah, bahwa idhofah itu termasuk isim jar karena disambung dengan isim sebelumnya. Isim yang disambung dengan dinamai al-mudhof di i'rabi sesuai dengan letaknya dalam jumlah atau kalimat, bisa rofa, nasab ataupun jar. Nah, dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa idhofah ini adalah suatu kalimat yang dibaca jar atau mudhof ilaih karena disambung atau disandarkan dengan kalimat isim sebelumnya atau al-mudhof. Nah, sehingga menimbulkan pengertian yang lebih spesifik. Jadi di dalam idhofah itu terdapat suatu susunan yang susunan mudhof atau kalimat yang disambung dan mudhof ilaih, dan mudhof ilaih itu kalimat yang menyambung. Hukum mudhof itu menyesuaikan amil yang masuk, sedangkan hukum mudhof ilaih itu selamanya khofat, maksudnya jar. Nah, pembagian idhofah yang pertama ada idhofah ladhiyah, yaitu idhofatul ladhiyah hiya ayyakunal mudhof sifatun mudhofatun ila makanin ma'mulan laha, yaitu idhofah yang mudhofnya berupa isim sifat, maksudnya isim fa'il, isim ma'rifat, sigot mubalaghah, sifat musyabihat dan af'alu tafdil, sedangkan mudhof ilaih itu merupakan ma'mulnya. Nah, yang kedua ada idhofah maknawiyah. Idhofah maknawiyah hiya ayyakunal mudhof ghairu sifatin mudhofiyatil ila ma'mulahu. Nah, idhofah yang mudhofnya bukan sifat dan mudhof ilaihnya bukan ma'mul bagi sifat tersebut. Nah, idhofah maknawiyah juga disebut dengan idhofah mahdoh. Nah, selanjutnya ada masuk ke pembahasan amil dan pembagiannya. Amil juga secara bahasa yaitu yang mempengaruhi atau al-mu'assir. Nah, sedangkan secara istilah amil juga sesuatu yang mengharuskan akhir kata beri'rab tertentu. Nah, secara umum amil ini adalah lafaz yang bisa membuat rofa atau nasab atau bahkan juga jar pada lafal yang menyandinginya. Nah, yang bisa menjadi amil adalah kalimat fi'il dan lafaz yang menyerupainya, maksudnya isim fa'il, isim maf'ul, masdar, isim tafdil dan sifat musyabahah dan juga isim fi'il. Nah, perabot yang bisa menasabkan fi'il mudhari ini atau yang menjazmkannya, huruf yang bisa menasabkan mubtada dan yang merofakkan khobar, yaitu huruf yang bisa merofakkan mubtada dan menasabkan khobar, huruf jar, mudhof dan mubtada. Nah, amil ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada amil lafzi, yang kedua ada amil maknawi. Amil lafzi itu amil yang berbentuk lafaz, contohnya seperti isim, fiil ataupun huruf yang bisa merubah rofa, nasab, khofat, jazm kepada lafaz yang dipengaruhinya. Sedangkan amil maknawi yaitu amil yang tidak kelihatan, maksudnya tuh kosong kalimatnya, isim atau fiil mudhari dari lafzi yang bisa merubahnya. Jadi amil maknawi itu gak kelihatan, lafaznya tidak tampak, tapi dia secara makna aja bisa berupa isim atau fiil mudhari dari lafaz yang bisa merubahnya. Nah, selanjutnya ada pengertian ma'mul dan pembagiannya. Ma'mul yaitu lafaz yang huruf akhirnya mengalami perubahan berupa rofa, nasab, jar ataupun jazm dengan mendapat pengaruh dari amil. Nah, dan yang bisa menjadi ma'mul hanyalah kalimat isim dan fiil mudhari saja. Ma'mul juga terbagi menjadi dua, ada ma'mul bil asalah sama ma'mul bil ta'abiyah. Nah, ma'mul bil asalah ini adalah lafal yang mendapat pengaruh dari amil secara langsung seperti fa'il dan naibul fa'il, mubtada serta khobarnya, isim in dan sejenisnya serta khobarnya, bermacam maf'ul, tamyiz, mustasna, mudhof ilaih dan fi'il mudhari dan lain-lainnya. Yang kedua ada ma'mul bitabiyah, yaitu lafaz yang mendapat pengaruh dari amil dengan lantaran mengikuti lafal yang lainnya seperti na'at, atof, taukid, badal. Ketika kesemuanya dibaca rofa, nasab, jar atau jazm, maka semuanya itu mengikuti pada lafal yang pada amil yang terdapat pada lafal yang mereka ikuti yang mendahulunya. Nah, selanjutnya ada pengertian amal. Amal itu pengaruh yang didapatkan karena mempengaruhinya amil kepada suatu lafaz yang ketika dibaca rofa, nasab, jar ataupun jazm. Nah, bila ditanyakan mengenai i'rab hanya dilihat dari huruf terakhirnya suatu kalimat, maka bisa dijawab dari dua sisi, yaitu yang pertama dari segi i'rab, juga dengan dalil atau yang menunjukkan sedangkan lafal yang di'irobi adalah
madulai yang atau yang ditunjukkannya. Yang kedua yaitu jika i'rab ditentukan pada awal kata maka itu tidaklah mungkin karena awal dari suatu kalimat pasti berharokat, sedangkan bagian dari i'rab yang jazm yang ditandai dengan sukun, jika sukun diletakkan di awal maka tidak akan dapat dimungkinkan karena nantinya kalimat itu tidak dapat diucapkan. Nah, selanjutnya itu ada D yang beramalnya masdar, yaitu masdar yaitu bi fi'lihil masdar al-haqqu fil amal, yaitu ikutkanlah masdar kepada fi'ilnya di dalam pengamalannya. Masdar juga bisa beramal seperti fiilnya, baik muta'adi maupun lazim. Jika fiilnya berupa fiil lazim, maka dia hanya membutuhkan fa'il saja. Nah, jika fiilnya berupa fiil muta'adi, maka si dia ini membutuhkan fa'il dan maf'ul bih, sehingga masdar itu akan memuta'adikan lafal yang dimuta'adikan oleh fiilnya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.